Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Keraing Tube. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, desinfektan sudah akrab dengan peternak ayam broiler yang sering digunakan untuk membasmi bibit penyakit di peternakan. Desinfektan adalah cairan kimia yang berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang menempel pada benda mati, misalnya pada tempat pakan, tempat minum, lantai dan dinding kandang, alat transportasi, dan air minum. Sedangkan desinfeksi adalah pengaplikasian desinfektan pada peternakan ayam melalui cara penyemprotan, pencucian, perendaman, dan lain-lain. Desinfektan yang baik adalah desinfektan yang mampu bekerja dengan cepat membunuh bibit penyakit, daya kerjanya luas, dan aktivitasnya tidak dipengaruhi oleh bahan organik serta pH, suhu, maupun kelembapan. Desinfektan yang baik juga tidak memiliki sifat toksik pada ayam dan manusia, tidak korosif, bersifat biodegradabel atau bisa terurai dan tidak meninggalkan residu, memiliki kemampuan menghilangkan bau yang kurang sedap, tidak meninggalkan noda, dan mudah digunakan. Beberapa golongan desinfektan yang sering digunakan pada peternakan ayam antara lain: pertama, golongan aldehid. Turunan aldehid seperti formaldehid, paraformaldehid, dan glutaraldehid bekerja mendenaturasi protein sel bibit penyakit, memiliki spektrum luas, bersifat stabil, persisten, biodegradable, dan cocok untuk disinfeksi beberapa material peralatan. Namun, senyawa ini mudah menimbulkan resistensi, berpotensi sebagai karsinogen, dan bisa mengiritasi selaput lendir. Contoh produk dari golongan aldehid seperti formades dan sporades. Kedua, golongan oxidizing agent. Oxidizing agent atau senyawa pengoksidasi yang umum digunakan sebagai desinfektan adalah hidrogen peroksida, iodin, dan kloramin T. Mekanisme kerja senyawa ini ialah mengganggu struktur dan proses sintesis protein serta asam nukleat. Desinfektan golongan ini efektif membunuh bakteri, virus, dan jamur, namun memiliki sifat korosif terhadap logam. Contoh desinfektan golongan ini adalah Densisept, Antisept, dan Neo-Antisept. Ketiga, golongan amonium kuartaner atau quartz. Turunan quartz seperti benzalkonium klorida atau BKC, benzetonium klorida, cetrimid, dan domifen bromida memiliki efek bakterisidal dan bakteriostatik terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif, jamur, serta protozoa. Tetapi turunan ini tidak aktif terhadap bakteri pembentuk spora dan virus yang tidak beramplop. Keuntungan penggunaan quartz: toksisitasnya rendah, kelarutan dalam air besar,
stabil dalam larutan air, tidak berwarna, dan non-korosif terhadap logam. Contoh produk dari golongan ini adalah Medisep dan Zaldes. Agar desinfeksi kandang ayam memberikan hasil yang optimal, berikut 6 hal yang perlu diperhatikan saat melakukan desinfeksi, yaitu: 1. Pilih jenis desinfektan yang sesuai. Tiap golongan desinfektan memiliki target mikroorganisme atau bibit penyakit yang berbeda. Oleh karenanya, pemilihan desinfektan harus tepat. Panduan untuk memilih desinfektan yang tepat akan dibahas dalam video tersendiri. 2. Kombinasikan desinfektan dengan surfaktan. Kombinasi dengan surfaktan sangat dianjurkan. Surfaktan akan membantu menurunkan tegangan permukaan sel bibit penyakit sehingga penetrasi desinfektan terhadap bibit penyakit meningkat dan daya bunuhnya lebih baik. Gunakan desinfektan dengan dosis yang tepat. Dosis desinfektan hendaknya disesuaikan dengan aturan pakai yang tercantum pada label kemasan produk. Khusus untuk desinfeksi kandang, kebutuhan desinfektan tiap meter persegi adalah 300 ml. Contoh perhitungan penggunaan desinfektan. Misalnya kandang memiliki panjang 50 meter dengan lebar 8 meter, maka luas kandang sama dengan 50 meter kali 8 meter sama dengan 400 meter persegi. Maka luas permukaan kandang yang akan disemprot sama dengan 2,5 kali 400 meter persegi sama dengan 1000 meter persegi. Kandang akan disemprot menggunakan Medisep dengan dosis 15 ml per 10 liter air. Maka jumlah desinfektan yang diperlukan sama dengan 1000 meter persegi dikali dengan 300 ml per meter persegi dikali dengan 15 ml per 10.000 ml sama dengan 450 ml. Jadi kebutuhan Medisep untuk semprot kandang seluas 400 meter persegi adalah 450 ml atau lebih kurang setengah liter. 4. Pilih desinfektan dengan waktu kontak singkat. Sesaat setelah diaplikasikan, desinfektan mulai mengalami degradasi sehingga efektivitasnya berangsur menurun. Maka semakin singkat waktu kontak desinfektan membasmi bibit penyakit, semakin efisien. Desinfektan golongan oxidizing agent dan quartz diketahui memiliki kontak relatif singkat, yaitu 10-30 menit dibandingkan dengan jenis atau golongan fenol. 5. Bersihkan material organik. Materi organik seperti sisa feses, darah, dan lendir dapat menurunkan efektivitas desinfektan karena akan menghalangi kontak antara desinfektan dengan bibit penyakit. Disinilah pentingnya melakukan pembersihan kandang secara optimal dengan menghilangkan semua bahan organik yang ada sebelum desinfeksi. Sikat semua bagian kandang meliputi sela-sela dinding atau lantai kandang, kemudian semprot dengan air dan keringkan. 6. Gunakan air pelarut yang berkualitas.
Air pelarut yang berkualitas adalah air yang memiliki suhu, pH, dan tingkat kesadahan yang sesuai untuk menunjang daya kerja desinfektan. Desinfektan golongan oxidizing agent bisa menguap lebih cepat pada suhu tinggi sehingga efektivitasnya akan cepat menurun. Oleh sebab itu, gunakan air pelarut dengan suhu normal. Desinfektan bekerja optimal pada pH tertentu. Misalnya, desinfektan golongan oxidizing agent bekerja optimal pada pH asam hingga netral atau 4 sampai 7, sedangkan desinfektan golongan quartz dan aldehid pada pH basah hingga netral. Maka sebaiknya menggunakan air ber-pH netral untuk melarutkan desinfektan sehingga semua golongan desinfektan bisa bekerja optimal. Pelarutan desinfektan pada air dengan kesadahan tinggi akan menurunkan potensi desinfektan, terutama desinfektan golongan quartz dan oxidizing agent. Oleh sebab itu, untuk hasil desinfeksi yang optimal, gunakan air dengan tingkat kesadahan yang rendah. Pemirsa, itulah hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan aplikasi desinfektan guna mencapai hasil yang optimal pada peternakan ayam broiler. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.